Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat
pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada
hadirat-Mu yang memulihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah kami berhadapan dalam hadirat-Mu Tuhan, berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Berhadapan dengan ini kami Bapa, ini kami ya Roh Kudus, memandang wajah-Mu, yes, Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari lebih dasar lagi di hadapan Tuhan, katakan Tuhan, rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini siap pujian kami, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, Yesus Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan pujian ini, hadirat-Mu, amin Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, ya Roh Kudus. Tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hanya hadirat-Mu Tuhan yang melawat setiap kami, yang menjamah setiap kami. Kami bersyukur.
anak-anak-Mu Bapa. Kami mau menaikkan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yesus, biar hadirat-Mu, biar lawanan-Mu nyata Tuhan, nyata Tuhan, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Ini pujian kami, ini sembah kami, pujian pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah, sembah Dia, mari sembah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupanku. Hanya hadirat-Mu, hanya anugerah Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Karenanya kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mari nikmati kehadirannya sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa Yesus hadir di hatimu. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi kami, yang melawat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang layak kami puji dan sembah, sebab Kau yang layak kami tinggikan agungkan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, ini pujian kami yang terbaik bagi-Mu, sebab kami anak-Mu, sebab kami anak-Mu. Yesus, Yesus, ya Roh Kudus. Holy, holy your name, O Lord. We worship You, we worship You. Kami puji Kau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kau Allah yang Maha Kudus Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan.
God Almighty reign. Oh, hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Ya Tuhan. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is your name? What is the Lamb? Oh, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Katakan haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Amin Tuhan. Haleluya. Kudus, Engkau kudus. Amin. Kau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Kau kudus Tuhan. Kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Mari sama-sama bangkit berdiri. Engkau kudus, amin. Ini siap tangan-tangan yang terangkat bagimu Tuhan. Kami berkata, Engkau berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Mari mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus. Jemaat Tuhan. Yes, you are holy, Lord. Holy, holy your name. Amin Tuhan. Engkau kudus.
worship you Lord. Sekali lagi dengan perlahan, dengan segenap hatimu, Engkau kudus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Layak disembah, Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji. Amin. Sekali lagi katakan, Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji. Katakan layak dipuji, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Amin. Kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau lagi bersorak bagi nama Tuhan. Yang siap lebih dahsyat lagi bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Mari kita bersuka bagi Tuhan kita. Bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Sama-sama, haleluya. Di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Katakan Tuhan Allah hadir di sini, amin. Berkatnya dirasakan semua, mari masyurkan kebesarannya. Sama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Amin. Tuhan Yesus hadir di tengah kita semua, dengan sukacita dan hadiratnya, lawatannya. Haleluya. Haleluya, amin. Di tempat kudusnya, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Sekali lagi katakan haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Amin. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa.
Tuhan. Boleh beri salam, tos sampai kiri kanan katakan, Tuhan dahsyat. Haleluya. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati ini menjadi tanah yang subur. Detik kita boleh menerima apa yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kita. Dan bagi jemaat Tuhan yang mungkin bawa anak kecil, di bawah ada pelayanan untuk anak sekolah minggu, boleh sama-sama dilayani di bawah. Mari siapkan hatimu. Kami berkata Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di tahun ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta kami Bapa. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu Tuhan. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Biarlah pujian ini menjadi deklarasi iman kami Tuhan. harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Amin. Karena kasih-Nya
Yesusku. Sekali katakan, sekali Yesus. Amin Tuhan. Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi kita makin berdiri di hadapan Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Kami mau dalam hidup kami sekali Yesus tetap Yesus. Karena Engkaulah harapan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hati kami mau fokus, telinga mata pendengaran kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan baharui hati kami dengan firman yang disampaikan. Karena kami yakin firman-Mu mengkalibrasi hati kami. Firman-Mu memperbaiki hati kami. Firman-Mu menegur kami. Memberikan kami jalan keluar di setiap permasalahan kami. Mengangkat beban berat yang ada pada kami sore hari ini. Kami serahkan, urapi juga hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik. Shalom. Ya, senang sekali bertemu lagi di tempat ini di Baraya yang kedua. Saya berdoa di sini kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Saya berdoa juga kita di tempat ini yang hadir kita harus mulai masuk ke dalam dunia pemuritan. Ya. Di tempat ini dunia pemuritannya bukan sekedar kita, bukan sebuah program, tetapi saya mengharapkan kita semua di tempat ini, pemuritan itu menjadi nafas kita. Karena pemuritan itu nggak akan pernah habis seumur hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, pemuritan itu berlangsung sepanjang hidup kita. Ya. Saya percaya kita semua di tempat ini mau untuk dimuridkan. Yang mau katakan amin. Ya. Saya juga masih dimuridkan sampai saat ini. Saya juga masih merasa menjadi murid. Karena sampai saat ini saya juga masih belajar dari senior-senior saya. Banyak senior-senior saya yang lebih berpengalaman. Itu ya, belum lagi belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lebih hamba Tuhan yang lebih baik atau yang menjadi referensi. Nah, saya harap kita semua seperti itu. Kita punya referensi masing-masing. Itu baik, kita akan belajar minggu ini dari tema yang diberikan, yaitu bagaimana mengembangkan kebiasaan yang baik. Nah, khotbahnya semuanya ada 2. Sebenarnya kalau khotbahnya entah kenapa bulan ini saya mendapatkan banyak sekali bahan khotbah dan lain sebagainya. Tetapi untuk Ibadah Raya 2 kita akan bahas sebagian, nanti Ibadah Raya 3 sebagian lagi. Nanti akan dijelaskan oleh Evangelis Veronica Mugawe gitu ya. Mari kita belajar sama-sama. Nah, kita akan pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa mengembangkan kebiasaan yang baik? Ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan kebiasaan baik? Tapi kita harus tahu apa itu kebiasaan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita tidak tahu bagaimana kata mengembangkan itu, maka kita harus pertama tahu apa itu kebiasaan. Nah, dilansir dari beberapa artikel yang saya dapatkan, ya, kebiasaan adalah suatu tindakan atau sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa berpikir keras, tanpa disadari, artinya ada di alam bawah sadar kita dan berjalan secara otomatis.
Contoh, kalau kita pagi hari, ya dulu ada lagunya, bangun pagi ku terus mandi. Tidak lupa, habis mandiku, tolong omong kosong ya. Gitu ya. Padahal yang dilihat pertama adalah handphone. Gitu ya. Apapun kebiasaan kita, percaya kita lakukan tanpa sadar. Betul apa betul? Itu yang disebut dengan kebiasaan. Sudah mendapatkan gambaran tentang kebiasaan? Oke, kita pulang, tidak ya? Kita lanjut lagi. Gitu ya. Bayangkan, artinya begini. Kalau kita, kebiasaan itu adalah tindakan yang kita kerjakan tanpa berpikir keras. Bayangkan kalau kita mau gosok gigi, kita telepon dulu teman kita. Halo saudara, saya mau sikat gigi. Menurutmu pendapatmu bagaimana sikat gigi ini? Apakah kita dari sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah atas dulu? Sikat giginya pakai bagus merek apa ya? Bayangkan kalau itu terjadi dalam hidup kita ya. Saya yakin tidak ada yang mau berteman dengan kita. Karena Anda orangnya ribet. Gitu ya. Tetapi karena kita sudah menjadi kebiasaan, maka itu kita lakukan. Seringkali kita tidak perlu pertimbangan orang, kita nggak perlu pertimbangan siapapun juga, kita nggak perlu cerita juga. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Yesus juga seperti itu. Ya. Yesus kalau nanti kita membaca di dalam Lukas 4 ayat 16, dia katakan gini, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, ini kebiasaan siapa? Kebiasaan Yesus pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu ia berdiri hendak membaca Alkitab. Lukas 4 ayat 16, nanti silakan baca di rumah. Jadi Yesus pun punya kebiasaan. Kita juga punya kebiasaan. Nah, puji Tuhan, Yesus punya kebiasaan apa tadi dikatakan? Masuk ke dalam rumah ibadah, gitu ya. Saya yakin di sini muka-mukanya serupa dengan Yesus, karena suka datang ke gereja, gitu. Itu lihat kanan kirinya, kamu semakin serupa dengan Yesus bro. Kamu semakin serupa dengan Yesus sis, gitu ya. Karena Yesus punya kebiasaan itu. Semakin engkau mirip sama Yesus, engkau semakin mirip punya kebiasaan kayak Yesus. Karena tujuan kita diselamatkan bukan apa? Bukan untuk masuk surga atau masuk neraka. Kita diselamatkan agar kita semakin serupa dengan Yesus. Makanya kita masuk ke gereja. Karena Yesus juga suka masuk ke bait Allah. Haleluya gitu ya. Semakin mirip dengan Yesus. Makanya dari itu saya mau kasih sore hari ini. 90% kehidupan kita itu adalah kebiasaan. Yang setuju katakan amin. 90% bagaimana kita hidup itu terdiri dari kebiasaan. Coba lihat samping kiri kananmu. Ada enggak orang yang kau tandai yang tempat duduknya di situ terus? Ibadah raya 1, ibadah raya 2, mau dia datang sore, mau dia datang apa, duduknya di situ terus. Artinya kita adalah manusia yang punya kebiasaan. Dan 90% kehidupan kita adalah kebiasaan. Ya. Coba perhatikan kebiasaannya kalau orang dengar khotbah. Apa yang biasa dilakukan? Ada yang sambil foto, ada yang sambil nyatat gitu ya. Gak usah begitu, pemain keyboard itu juga modelnya begitu. Pemain musik ini punya ciri khas masing-masing main musiknya. Ya. Kita mau, ada orang bilang kayaknya kalau pemain jazz, maupun dia main pop, tetap keluar jazz-jazznya. Karena dia sudah terbiasa. Pemain drum gitu ya, kalau dia pemain drum yang memang pemain rock and roll, setiap dia main mau lagu penyembahan juga, oi. Gitu ya. Itu seperti itu, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah firman Tuhan berkata ya, di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ingat, hidup kita 90% terdiri dari kebiasaan. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bukan arif pemain keyboard, tetapi orang yang arif ya. Artinya gini, Tuhan mau kita memperhatikan hidup kita yang terdiri dari 90% dari adalah kebiasaan. Lalu ayat ini berbicara begini. Hei anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik. Perhatikanlah kebiasaanmu. Ya, kalau ayat ini berkata, perhatikanlah bagaimana dengan seksama bagaimana kamu hidup. Firman Tuhan berkata, perhatikan bagaimana kebiasaanmu. Karena saya mau kasih tahu, kebiasaan nantilah yang akan menentukan entah kita ada di area yang gagal atau di area yang sukses. Itu dari kebiasaan yang kita bangun. Atau habit yang kita bangun. Makanya firman Tuhan jelas. Perhatikan kebiasaanmu. Nah, coba lihat samping kiri kanannya. Bro, perhatikan kebiasaanmu. Sis, perhatikan kebiasaanmu. Itu ya. Firman Tuhan yang ngomong, perhatikan kebiasaan kita. Nah, menariknya begini.
menariknya begini. Di ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di ayat yang ke-16 dia ngomong begini nih. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dia ngomong bagaimana kamu hidup, kemudian tiba-tiba Paulus ngomong tentang waktu. Kalau kita merenungkan kembali, artinya begini, semua kegiatan kita kalau dikalikan dengan waktu, itu namanya kebiasaan. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, semua tindakan kita kalau dikalikan atau dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama dan diulang-ulang, maka itu menjadi kebiasaan. Makanya Paulus mengingatkan ada yang namanya waktu. Waktu adalah faktor yang melipat gandakan kegiatanmu sehingga menjadi kebiasaan. Makanya dikasih tahu, itu waktu adalah hal yang penting di dalam membangun kebiasaan. Makanya dikasih tahu, di ayat 16 dikasih tahu, perhatikan kebiasaanmu, kamu harus lihat juga waktunya. Karena waktu nanti ini, kegiatan atau tindakan yang dikalikan dengan waktu akan menjadi kebiasaan. Makanya rumusnya, karena saya orang ekonomi, waktu kalau kita kali dengan kegiatan yang buruk sama dengan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk akan berakhir di area yang namanya kegagalan. Sementara waktu dikalikan dengan kegiatan yang baik, maka yang menghasilkan yang namanya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan area keberhasilan. Kau dengar baik-baik sore hari ini. Kenapa waktu kemudian muncul di ayat itu? Ya, sepanjang hidup aturan ini akan berlaku. Waktu nggak bisa diganti, yang setuju katakan amin. Waktu kamu nggak bisa ubah. Waktu bisa di stop, hanya satu kali aja Alkitab mencatat waktu pernah di stop. Apa itu? Waktu Yosua minta matahari engkau berhenti. Tapi itu pun saya nggak yakin waktu yang terhenti. Mataharinya mungkin yang berhenti, tapi waktu jalan terus. Ya. Ingat, waktu kita nggak bisa ubah. Waktu kita nggak bisa ganti. Waktu berjalan terus, nggak bisa di stop. Waktu kita nggak bisa tebus dengan apapun juga. Kita nggak bisa ganti waktu dengan apapun juga. Kita mau punya duit 1 triliun atau nolnya tidak terhitung di belakang, nggak bisa kita beli waktu. Yang setuju katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu, yang warna merah ini adalah faktor yang kita nggak bisa ganti. Waktu kita nggak bisa ganti. Yang bisa kita utak-utik apa? Kegiatan kita yang akan menghasilkan kebiasaan. Makanya sore hari dengar pilihanmu hanya ada 2. Kamu mau isi kali waktu itu dengan kebiasaan baik, atau kali mau dikali itu dengan kebiasaan yang kegiatan yang buruk. Halo? Ujungnya kita sudah tahu, kebiasaan yang baik, engkau akan berhasil di area keberhasilan. Kebiasaan yang buruk, engkau akan berakhir di area kegagalan. Ya. Makanya utak-atik mulai sekarang, perhatikan kegiatanmu, perhatikan apa yang kau lakukan sepanjang waktu hari ini, renungkan baik-baik, itu menuju kemana. Firman Tuhan itu ngomong begitu. Ya, karena dengar baik-baik, sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari melalui yang namanya kebiasaan. Bukan transformasi yang dilakukan sekali seumur hidup. Transformasi sekali seumur hidup itu hanya keselamatan. Begitu kau percaya sama Yesus, sekali seumur hidup selamat. Tapi yang namanya untuk engkau mencapai sukses, ini kayak gereja sebelah jadinya ya. Ya. Yang ada singkatannya. Gitu ya. Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari. Jadi melalui kebiasaan, bukan transformasi yang dilakukan seumur hidup. Ada di sini yang mau gagal, angkat tangan. Sengaja saya suruh yang gagal angkat tangan, karena pasti kalau saya bilang siapa yang mau sukses, yang angkat tangan juga nggak ada. Gitu ya. Siapa yang mau sukses malam hari ini? Angkat tanganmu. Nah, mulai sekarang lihat teman-temanmu kiri kananmu, ngomong, ayo kita kembangkan kebiasaan yang baik. Ngomong, kembangkan kebiasaan yang baik. Nah, kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mengembangkan kebiasaan yang baik. Karena tadi saya kasih tahu begini, ya, saya kan sudah kasih tahu kita apa itu kebiasaan, bagaimana kebiasaan itu kaitannya dengan waktu, lalu apa kata firman Tuhan mengenai kegiatan kita, waktu kita, dan kebiasaan kita. Ya, tapi sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya mau kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu begini, terkait dengan waktu. Waktu itu hal yang penting. Makanya mulai saat ini, dengar baik, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Saya tidak akan tolerir lagi yang namanya keterlambatan. Ya. Terlambat artinya kita tidak menghargai waktu.
Bukan waktu kita yang tidak kita hargai, waktu orang lain yang kita tidak hargai. Halo? Ya, seringkali kita terlalu meremehkan. Oh, terlambat itu nggak ada masalah sih, nggak ada yang rugi kok. Enggak. Engkau sedang digiring ke namanya ke area kegagalan. Ya. Jangan main-main dengan waktu. Kalau sudah janjian on time, datanglah tepat waktu. Nah, kalau kau misalkan besok kita kedatangan Bapak Prabowo di tempat ini, kira-kira kita mau standby jam berapa di tempat ini kalau beliau datang jam 9? Halo? Minimal 2 jam, sepengetahuan saya kalau protokoler. 2 jam kita harus sudah di lokasi. Ya. Nah, kalau buat Tuhan, halo? Ibadah itu satu paket Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hanya kedapatan pujian penyembahannya, lagu yang ketiga, kita nggak dapat utuh paketnya. Kalau kita datang terlambat, membiasakan diri datang terlambat, kita tidak dapat berkat Tuhan yang utuh melalui ibadah. Kita tidak dapatkan janji Tuhan yang utuh melalui ibadah. Makanya sekali lagi saya mau kasih tahu sore hari ini, jangan normalisasi keterlambatan. Dengar baik-baik, jangan normalisasi keterlambatan. Keterlambatan itu tidak normal. Karena engkau bermain-main dengan sesuatu yang gak bisa dirubah, gak bisa dihentikan, gak bisa diganti, gak bisa ditebus. Namanya waktu. Yang ngerti katakan amin. Ya. Dan itu hal yang serius. Sekali engkau terlambat, kan gak masalah. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dikalikan dengan banyak, engkau jadi orang yang gagal. Percaya sama saya. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, waktu kita lahir, menariknya adalah kita tidak langsung lahir dengan kebiasaan. Betul apa betul? Ada anak bayi di sini yang langsung begitu keluar dari rahim ibunya langsung pergi minta sikat gigi? Karena lagu itu tidak ada. Manusia tidak lahir dengan kebiasaan. Kita tidak lahir dengan kebiasaan, sadar atau tanpa sadar, lingkungan, orang tua, dan berakhir akan keputusan kita juga yang menciptakan kebiasaan. Kitalah yang menciptakan kebiasaan tersebut, dan kemudian nanti sebaliknya identitas kita akan ditentukan oleh kebiasaan itu. Ya, kalau engkau bikin kebiasaan begadang, besok paginya ngantukan di kampus atau di tempat kerja, lalu kita sering terus tidur, engkau akan dibilang ini anak ngantukan ini tukang ngantuk. Apa? Kebiasaanmu menjadikan identitasmu menjadi seorang ngantuk. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang dari orang tua, contoh. Kita dulu sama kaum yang paling terkuat di muka bumi ini namanya mama-mama. Disuruh mandi berapa kali sehari? 2 kali sehari. Ada betul? Ada yang dikejar sapu untuk mandi sering ini waktu kecil? Ada, termasuk saya ya. Susah kita mandi, tetapi karena kita sudah dibiasakan dari kecil oleh orang tua kita, sehingga kita mandi sudah menjadi yang tidak perlu kita pikirkan lagi. Ya. Kita juga mungkin bisa ingat kebiasaan kita ngomong yang gak penting atau ngomong jorok, biasanya dari lingkungan kita, teman-teman kita. Nah, tetapi kadang-kala banyak anak Tuhan itu suka jadi bunglon. Kalau di temannya sana, yang di sebelah sana, pakai kata-kata, anjir apa ini. Begitu masuk di gereja, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, iya betul sekali. Dikit lagi bahasa roh dia. Tapi kalau di sebelah sana, halo? Ya, mungkin identitasnya adalah bunglon gitu ya. Ada banyak terbentuk dari lingkungan kita. Ya. Ada juga orang yang punya kebiasaan, dia tidak tahu bahwa itu kebiasaan yang buruk. Dia tidak tahu kebiasaan itu adalah kebiasaan yang buruk karena sudah terbiasa dari kecil. Ya. Saya kenal orang yang suka makan upilnya sendiri. Dan dia tidak tahu bahwa itu adalah kebiasaan yang buruk. Halo? Ada yang seperti itu. Karena dia tidak tahu. Tetapi pada intinya kita manusia, ya, waktu lahir tanpa kebiasaan, dan orang-orang sekitar kita, lingkungan, figur, dan lain sebagainya itulah yang membentuk kita. Nah, kita mau sekarang lebih dalam lagi. Kadang-kala kita seringlah kali mendapatkan banyak kebiasaan buruk tanpa kita sadari. Ya. Kesulitan yang kita alami terkait kebiasaan baik dan kebiasaan buruk adalah kita sulit berhenti melakukan kebiasaan yang buruk. Betul apa betul? Dan sulit untuk memulai kebiasaan yang baik.
Betul apa betul ini? Betul nggak? Kita ini susah menghentikan kebiasaan kita yang buruk dan sulit membangun kebiasaan yang baik. Nah, inilah isunya. Kita tidak tahu kita dibentuk dari kecil seperti apa, waktu kita besar seperti apa, dan kita tahu, oh ternyata makan ubil sendiri adalah kebiasaan yang buruk. Bagaimana cara menghentikannya? Kita sekarang, benar nggak? Kita bingung gimana cara menghentikannya. Sementara kita mau ganti kebiasaan itu dengan kebiasaan yang baik, kita juga sulit. Inilah isu yang sering kita dapatkan. Makanya kita juga mudah terpapar kebiasaan yang buruk, tetapi sulit terpapar kebiasaan yang baik. Betul apa betul? Ya. Makanya begini. Karena ada dua isu di sana. Isu yang pertama saya akan membahas. Isu yang kedua biar Veronica Mugawe yang membahas. Nah, isu yang pertama adalah bagaimana kita menghentikan kebiasaan yang buruk, membangun kebiasaan yang baik. Karena ini satu paket nanti di ibadah raya yang ketiga. Nah, sebelum saya sampai itu ada sebuah cerita. Ini menarik sekali ceritanya. Suatu kali ada apartemen lantai 3. Apartemen itu terjadi kebakaran. Sekarang isunya kan LA sedang kebakaran. Kampung saya di LA sana terjadi kebakaran. Ya. Jadi waktu terjadi kebakaran, ada seorang ibu dan anak bayi yang terjebak di atas sana. Pemadam kebakaran sudah datang, minta tolong Pak, kebakaran. Ya, tunggu Pak. Atau ibu lompat saja sudah, kita sudah siapkan ini kasur besar di bawah. Lompat sudah, nanti kami tangkap. Kebetulan lewat kipernya PSM. Pemadam kebakarannya dikenal, kipernya PSM ini. Kita minta tolong juga sama dia. Pintar jago menangkap ini. Bu, bayinya lempar nih ke bawah. Arji tangkap ini, jago sekali menangkap ini, kipernya PSM. Wah, ibu ini karena kipernya PSM. Iya, betul juga. Oke, anak saya dulu. Dia lemparlah ke bawah. Set, dia tangkap itu bayi. Orang berserak. Seperti itu juga waktu ditangkap. Wih, jago betul. Tidak lama setelah 5 detik kemudian, dia tendang itu bayi ke atas. Karena ternyata dia punya kebiasaan. Setelah ambil bola, dia tendang juga. Karena kadang kita sulit juga seperti itu, menghentikan kebiasaan yang buruk. Itu yang terjadi sama kita. Makanya kita mau bahas malam hari ini, bagaimana kita bisa menghentikan kebiasaan yang buruk. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24 berkata begini. Dalam versi yang mudah dibaca. Kalau ditanya, Kak, kenapa kita banyak sekali versi Alkitabnya? Saya akan pakai versi Alkitab apapun untuk menjelaskan supaya kita semua dapat mengerti. Yang setuju katakan amin. Nah, perhatikan begini. Kamu diajar untuk meninggalkan dirimu yang lama, itu berarti bahwa kamu harus berhenti melakukan apa? Yang buruk dahulu yang kamu lakukan. Kebiasaan lama itu semakin buruk sebab orang ditipu keinginan buruk yang ingin dilakukannya. Nah, ayat 23 menarik, dia ngomong begini. Hati dan pikiranmu harus dibuat baru. Baru ayat 24 dia berbicara tentang manusia baru. Kamu harus menjadi manusia baru yang dibuat menjadi serupa dengan Allah, hidup benar di hadapannya dan hidup di dalam jalan yang kudus dan benar. Nah, proses manusia lama menjadi manusia baru dimulai dengan menghentikan kebiasaan lama, menggantikannya dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu bukan hanya kebiasaan yang baik, tetapi kebiasaan juga yang berkenan di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Engkau diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik dilakukan saat kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan mengatakan engkau diselamatkan, engkau ditebus untuk, bukan supaya engkau masuk surga, tetapi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, makanya nanti kita lihat ada 2 di sana berarti. Hentikan kebiasaan yang lama, kembangkan kebiasaan yang baru. Bukan hanya yang baru tetapi berkenan. Efesus 4 ayat 23. Kalau tadi kita lihat ayat 23 adalah pertengahannya. Ayat 23 adalah kunci. Bagaimana kita bisa menghentikan manusia lama kita, kebiasaan lama kita dan masuk ke dalam kebiasaan yang baru. Makanya Efesus 4 ayat 23 kita angkat sama-sama. Hati dan pikiranmu harus dibuat baru. Versi mudah dibaca. Versi terjemahan bahasa Indonesia. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa menghentikan kebiasaan yang baru? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26 berkata begini. Kamu akan kuberikan hati yang
baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pertanyaannya begini, kapan kira-kira Tuhan memberikan kita hati yang baru? Halo? Ya jangan kita lahir baru lah gitu ya. Saat kita dilahirkan kembali atau saat kita lahir baru, saat kita percaya sama Yesus, maka kita menjadi manusia yang baru. Makanya Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus berkata begini, Yohanes 3 ayat 5, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Karena mereka berbicara tentang kelahiran baru. Kata dilahirkan dari air dan roh berbicara tentang baptisan. Baptisan adalah tanda orang bertobat, tanda orang percaya kepada Yesus. Dengan kita dibaptis, maka kita menjadi satu dengan kematiannya dan menjadi satu dengan kebangkitannya. Artinya apa? Kapan kita mendapatkan manusia yang baru? Saat engkau percaya dengan Yesus dan engkau dibaptis, engkau akan mendapatkan hati yang baru. Ya. Nah, kita percaya Yesus adalah Sang Firman yang inkarnasi jadi manusia. Yang setuju katakan amin. Mati menggantikan kita yang harusnya dihukum dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 4 berkata begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh apa? Baptisan di dalam kematian. Nah, apa yang kita kuburkan? Kebiasaan yang buruk. Ya, kebiasaan yang buruk, saya mau kasih tahu. Ini adalah dasar kita semua sebelum kita masuk ke dalam poin yang lain. Karena tanpa kita diberikan hati yang baru, engkau gak akan bisa menghentikan kebiasaan burukmu. Tanpa engkau tahu bahwa engkau sudah ditebus dan engkau sudah ditebus dengan harga yang luas dan engkau milik Kristus, engkau gak akan bisa menghentikan kebiasaan burukmu. Percaya sama saya. Dalam baptisan kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, anugerah yang Tuhan sudah berikan, sehingga dosa-dosa kita diampuni. Pertanyaannya begini, mengapa kita harus memiliki roh dan hati yang baru? Mengapa kita harus ditebus? Waktu kita Natalan kita belajar dari Bapak Pendeta Esro Soru, dia bilang begini. Dosa itu sama dengan utang. Yang suka pinjol pasti mengerti sekali, oh itu saya banget begitu ya. Dosa itu sama dengan utang. Kalau kita nggak pinjol lagi, apakah utang kita yang lama langsung lunas? Halo? Tidak. Harus ada orang yang melunasi utang itu. Nah, saya mau kasih tahu, kalau kita tidak menerima penebusan dari Tuhan, maka dosa-dosa dari kebiasaan buruk yang lama akan terus menghantui kita. Debt collector akan terus datang di pintu hati kita. Woi, bayar ke utangmu, woi. Ini loh kebiasaan buruk yang dulu kau belum bayar utangmu, dosa-dosamu belum kau bayar. Dia akan terus ketuk kita. Dan begitu kita buka pintu, maka kita akan masuk ke dalam jebakannya dia. Kita akan kembali ke masa lalu kita. Makanya penting buat kita mengerti kenapa mesti ada penebusan. Ya. Yesus melunasi utang-utang kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Hutang kita lunas. Engkau tidak dikejar lagi sama debt collector yang namanya iblis yang mengintimidasi kita. Ya. Kita nggak perlu dihantui dosa-dosa masa lalu atau dosa yang akan datang. Kita bisa move on. Kita bisa merdeka, tidak lagi diperhamba kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat. Kalau kita sudah tidak lagi diperhamba oleh kebiasaan buruk, berarti kita diperhamba oleh siapa? Kebenaran. Dan kalau kebenaran yang memperhamba kita, kita bebas. Kita sebenarnya merdeka. Kalau kita sudah merdeka, baru kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Ada banyak orang yang dia mau move on, tapi dia terintimidasi dengan masa lalunya. Ada orang yang mau pelayanan dibisikin oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh orang-orang lain mungkin. Kamu gak layak, kamu itu mantan narkoba. Bagaimana kamu pelayanan, keluargamu aja kamu gak bisa urus. Banyak intimidasi. Kamu ini kan mantan pemakai dan lain sebagainya. Nah kalau itu kamu gak selesaikan, kita gak selesaikan, itu akan menghantui terus. Puji Tuhan, kita punya Yesus yang selesaikan itu semua buat kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, setiap hari kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, supaya kita sadar, ya, bahwa kita itu punya hati yang baru. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kalau kita tahu Yesus sudah mengorbankan hidupnya, berarti kita percaya Tuhan sudah lunasi
Hutang manusia lama kita. Kebiasaan buruk kita dia sudah lunasi. Tapi saya tahu juga kok, Kak, saya ini sudah dibaptis, saya percaya sama Yesus penuh hati. Tapi kenapa kebiasaan buruk saya itu selalu terus ada? Saya nggak bisa berhenti, Kak. Nah, saya tahu ada orang yang sebenarnya tahu kok. Contoh, ada orang yang tahu di tempat ini merokok itu kebiasaan yang buruk. Betul apa betul? Terlambat itu kebiasaan yang buruk juga. Betul apa betul? Ya. Tetapi kenapa, Kak? Saya sulit sekali berhenti. Ya. Saya mau kasih tahu. Kalau engkau jadi milik Yesus, misalkan begini. Kalau handphone ini adalah miliknya Anjar, bisa enggak saya buka passwordnya atau saya utak-atik dalamnya? Enggak bisa. Tapi kalau ini handphone punya saya mau utak-atik ini handphone, terserah saya. Nah sama, pada saat engkau percaya sama Yesus, engkau dibaptis, engkau miliknya Tuhan. Kebiasaan burukmu Tuhan bisa intervensi. Dia bisa utak-atik hidupmu supaya kebiasaan burukmu itu berhenti. Saya kenal satu orang itu bergereja di tempat ini, dia punya kebiasaan merokok. Suatu kali Tuhan intervensi hidupnya dengan penyakit dan dia berhenti merokok. Engkau boleh pilih, engkau mau diintervensi dengan apa oleh Tuhan. Saat engkau mengaku, Tuhan saya ini milikmu, tapi engkau masih punya kebiasaan yang buruk. Terserah, engkau mau pakai cara apapun. Kita mau pakai cara apapun, dia bisa intervensi hidup kita. Karena siapa? Kita adalah milik Tuhan. Engkau harus sadar ini. Engkau milik Tuhan. Nah tinggal begini, intervensinya mau kasar atau mau halus? Halo? Kalau sudah kena penyakit ini kasar sudah. Tinggal kita mau pilih. Engkau yang mau berubah duluan atau Tuhan intervensi dengan caranya? Halo? Saya tidak nakutin kalau caranya Tuhan nanti kok kena penyakit, ditabrak motor, ditabrak mobil, sama ditabrak kereta api, sama apa. Enggak. Saya enggak nakut-nakutin begitu. Tapi perhatikan, kalau engkau miliknya Tuhan, dia akan intervensi hidupmu. Kebiasaan burukmu dia bisa hilangkan. Kalau engkau milik nah saya yakin muka-mukanya di sini milik Tuhan semua kok. Makanya kebiasaan burukmu siap-siap diintervensi Tuhan. Kebiasaan burukmu yang terlambat, kebiasaan burukmu yang merokok, minum dan lain sebagainya. Aman-aman jika aman-aman. Oh tunggu. Bilang aman-aman kau dalam hatimu sekarang, tunggu. Saya tidak doakan kalian terjadi hal yang jelek. Tapi ada banyak cara Tuhan untuk mengintervensi. Saya kenal betulan, saya nggak enak sebut namanya. Ada orang yang di tempat ini, dia punya kebiasaan buruk merokok, Tuhan kasih dia penyakit, berhenti saat itu juga. Dia cium bau rokok, dia bisa pusing. Ya, tapi begitu penyakit. Ya. Makanya dengar baik-baik. 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal. Kamu telah ditebus, kamu milik Tuhan. Artinya Tuhan bisa intervensi. Nah kalau kita ini milik Tuhan, Tuhan bisa intervensi semua kebiasaan buruk kita. Yang mau katakan amin. Oh nggak ada yang mau diintervensi, takut. Takut. Ya, berbagai macam cara Tuhan bisa buat kok. Kalau kita ada miliknya. Yang kedua, bagaimana kalau tadi kita bicara tentang hati yang baru, karena yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan kalau kita ditebus dengan darah yang mahal, berarti kita miliknya. Tuhan bisa intervensi hidupmu. Yang kedua, pikiran atau cara pandang yang baru. Kadang-kala ini masalah kita. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Tapi kadang-kala, seringkali orang susah berhenti dari kebiasaan buruk. Bisa jadi karena tidak pernah berpikir bahwa kebiasaan yang dilakukan itu tidak baik. Mungkin dikarenakan kurang informasi. Atau mungkin karena semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama, berbicara tentang lingkunganmu. Sehingga tidak pernah ditantang untuk berpikir bahwa kebiasaan ini tidak normal. Ya, contoh, saya cerita. Kekurangan informasi sebelum saya cerita, kekurangan informasi dan akibat pikiran yang tidak pernah ditantang menyebabkan kita tidak mendapatkan point of view yang baru atau cara berpikir yang baru. Makanya kita perlu cari informasi tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Makanya tadi Efesus berkata, perhatikan hidupmu. Cari informasi tentang apa yang menjadi kebiasaanmu. Ujungnya kemana? Cari informasi dengan baik. Ya. Kalau informasi itu udah ada, dia akan merubah pola pikir kita. Roma 12 ayat 2 dari versi mudah dibaca dengan gini. Jangan mengubah dirimu seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang baru kita butuhkan.
Saya kasih contoh. Ya. Beberapa bulan yang lalu, ini kesaksian saya. Sebelum saya akhiri, para pemain musik boleh maju ke depan. Ya. Beberapa bulan yang lalu, saya di kantor itu orang yang ngantukan. Jadi saya dicap begini sama kantor, mungkin karena ngantukan gitu ya. Wih, Esra ini sentuh bantal tidur. Jadi kalau istirahat saya pasti tidur siang. Dan entah kenapa selama beberapa bulan yang lalu, saya selalu loyo kalau datang ke kantor. Dan saya selalu menyalahkan gini, terutama hari Senin ya. Hari Senin itu hari paling lelah saya sedunia. Karena saya habis pelayanan dan badan itu terasa capek, gak bisa ngapa-ngapain lah. Hari Senin saya selalu merasa seperti itu. Ternyata bukan hanya hari Senin, Selasa, Rabu, tapi hari Senin paling capek. Kalau saya selalu begitu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Saya itu selalu ngantukan. Firman Tuhan berkata, perhatikan dengan sesama bagaimana cara kamu hidup. Saya perhatikan. Oke, saya coba renungkan. Pagi-pagi 5:30 saya akan doa bersama-sama dengan pastori dan bebannya. Gitu ya. Saya akan bangun pagi. Lalu kemudian jam 6 saya akan persiapan untuk ke kantor. Saya mulai berpikir nih, mungkin juga saya harus mundurin jam doanya supaya saya tidurnya lebih lama. Oke, saya mundurkan jam pastori doa di jam 6:30. Setelah saya mundurkan, saya perhatikan lagi. Tapi saya tetap ngantukan. Kenapa saya tetap loyo dan tetap ngantuk selalu? Saya mencari-cari tahu juga nih, kenapa? Saya perhatikan lagi, lihat kegiatan saya. Kegiatan saya biasa-biasa aja kok. Hanya analisa dokumen dan lain sebagainya. Pas sampai di malam, Tuhan ingatkan saya. Jam berapa kamu tidur? Saya cek. Oh iya, saya tidur jam 12 malam, jam 11. Tuhan bilang, itu kuncinya. Saya merubah pola hidup saya akhirnya. Tuhan tunjukkan, yang salah bukan pola jam berapa kamu bangun, tapi jam berapa kamu tidur. Kita kurang informasi kadang-kadang itu. Halo? Siapa di sini yang kalau di kampus ngantukan? Jangan cek jam bangunmu, tapi cek jam tidurmu itu jam berapa kalau malam. Saya yang ngalamin. Akhirnya seminggu ini saya coba begini. Saya tidurnya pokoknya harus jam 10 sudah masuk kamar. Whatever it is, saya jam 10 masuk kamar dan saya tidur. Puji Tuhan, saya merasakan manfaat yang luar biasa. Ternyata setelah itu saya bangun jam 5:30 karena saya terbiasa bangun 5:30. Saya bangun 5:30 pun, saya coba bangun 5:30, saya tidak tidur lagi pun. Di kantor, saya masih segar. Ternyata masalahnya bukan dibangunnya, tetapi di tidurnya. Nah, seringkali kita tidak pernah ditantang dengan pikiran seperti itu. Makanya kita terus lakukan kebiasaan buruk kita. Betul apa betul? Makanya perlu engkau tantang apa yang menjadi kebiasaan burukmu. Bagaimana cara merubahnya? Engkau perlu tahu. Cari informasi lebih dalam. Apa penyebabnya? Kenali pemicunya. Kalau pemicunya hidupmu sering menonton, film porno. Cari tahu. Kapan saya menontonnya? Oh, ternyata kalau saya sendirian di kamar, saya sering nonton itu. Ya sudah, jangan sendirian di kamar sering-sering. Baru bisa dihentikan. Kenali pemicunya. Pemicu saya loyo karena saya kurang tidur. Dan masalahnya bukan di waktu bangunnya, tetapi di waktu tidurnya. Kenali pemicunya apa. Kalau kita sudah kenali pemicunya, rubah itu. Halo? Itu namanya pikiran yang baru. Nah, Tuhan akan terus tunjukkan itu dalam hidup kita. Kalau engkau adalah miliknya, Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan kasih petunjuk dalam hidup kita. Ya. Coba malam hari ini kita renungkan apa yang kebiasaan buruk kita yang sulit kita tinggalkan. Main game? Saya punya kebiasaan buruk dulu main game. Boleh tanya sama Jody. Dulu ibadah raya cuma 1 kali. Selesai ibadah raya saya main game sama Jody dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Main Dota. Ya. Bagaimana cara saya menghentikannya? Ya. Bukan komputernya dirusakin, enggak. Sayang komputernya. Ya. Ternyata sekarang saya sudah terikat lagi dengan game. Itu karena saya tahu saya miliknya Tuhan. Dan Tuhan bisa intervensi hidup saya. Tiba-tiba saya kepikiran, Tuhan taruh hidup di hati saya. Buka ibadah raya 2. Jadwal main game kok bagaimana? Buka ibadah raya 2. Udah gak bisa pegang main game lagi. Kau yang kecanduan ML, Mobile Legend, dari pagi hingga pagi. Mungkin karena teman-temanmu semua begitu pulang kosmu, kau lihat kamar pertama ML, kamar kedua ML, kamar ketiga ML. Terus mereka nobar yuk.
pindah kos-kosan? Pemicunya. Mungkin kau perlu ganti lingkungan, yang setuju katakan amin. Halo? Jangan sok kuat. Kuat jika saya, omong kosong. Halo? Tutup Alkitabmu, bangkit berdiri. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Katakan sama-sama, karenamu aku hidup. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskan. Karenamu aku hidup. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Nyanyikan pujian ini. Satu pribadi yang ingin selalu kita sukses, Yesus namanya. Takkan pernah satu pribadi seperti dirimu. Satu pribadi seperti dirimu. Katakan kau yang rela mati, Tuhan. Kau yang rela mati tebus hidup. Tebus hidupku dan selamatkanku. Sama-sama katakan. Karenamu aku hidup. Karenamu Aku ada. aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskan. Yesusku, Yesusku kau terindah. Yesusku kau terindah. Takkan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Sama-sama katakan, karenamu aku hidup. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Katakan Yesusku kau terindah. Yesusku kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. tahukah kematiannya membuat kita hidup? Salibnya membuat kita menjadi miliknya. Dengan kita menjadi miliknya, engkau dibawa kepada kehidupan.
kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, itu mendatangkan kematian. Dan Tuhan sudah selesaikan itu semua melalui kayu salib. Mulai saat ini, belajar, hentikan kebiasaan buruk itu. Ingat identitasmu di dalam Tuhan, engkau adalah milik Tuhan. Kalau memang kau sangat susah menghentikan kebiasaan burukmu, berdoa sama Tuhan saat ini juga. Tuhan, intervensi hidup saya supaya bisa menghentikan kebiasaan buruk itu. Intervensi dengan cara apapun. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Karena engkau adalah miliknya. Engkau adalah kepunyaannya. Dia akan intervensi apa yang menjadi miliknya. Minta sama Tuhan malam hari ini. Apa kebiasaan burukmu? Sebutkan satu persatu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya punya kebiasaan buruk Tuhan. Mulut saya gak bisa dikontrol, sering bergosip. Tuhan tolong. Tuhan, saya punya pemikiran yang selalu overthinking Tuhan, sehingga saya mudah khawatir. Tuhan, saya punya kebiasaan dengan minum. Saya punya kebiasaan dengan merokok. Saya punya kebiasaan dengan berbicara kotor. Saya punya kebiasaan. Sebutkan saja semuanya. Minta sama Tuhan intervensi, karena Engkau adalah miliknya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Firman-Mu mencelikkan hati kami. Firman-Mu merubah cara pandang kami. Firman-Mu membukakan kami betapa kami adalah milik-Mu. Dan Engkau siap membentuk kami sesuai dengan gambaran-Mu Tuhan. Engkau bisa menghentikan segala kebiasaan buruk kami karena kami adalah milik-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin firman Tuhan akan dimaterikan dalam hati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus mengingatkan selalu bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah ciptaan baru. Dan mereka akan menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang lama, yang mereka warisi dari sejak lama. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa malam hari ini. Mungkin ada beberapa orang yang berdoa dalam hatinya dengan sungguh-sungguh ingin menghentikan kebiasaan buruk mereka. Tuhan tolong jawab doa mereka. Jawab doa mereka dengan kuasa yang dahsyat, dengan pertindakan-tindakan yang heran, sehingga mereka bisa melihat betapa cintanya Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman yang sudah kita dengarkan pada sore malam hari ini boleh mengambil bagian di setiap hati kita. Dan pada saat ini kita akan berikan persembahan. Di tempat duduk masing-masing kita semua ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sambil kita menyiapkan persembahan kita, mari kembali. Di depan kita juga ada ayat tahunan. Bagi saudara semua yang belum mengambil ayat tahunan, mengawali tahun ini silakan diambil. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu yang menegur setiap kami Tuhan, mengingatkan setiap kami. Kami percaya firman-Mu mengambil bagian dalam hati kami. Dan Bapa yang baik, pada saat ini kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri bagi Tuhan berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Apa yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau jadikan kami benar yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di depan kami Tuhan, kami juga akan mengambil ayat tahunan. Kami percaya Engkau berbicara melalui ayat-ayat tersebut Tuhan. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu luar biasa dan senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Persembahan diberi mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dirasakan semua, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, kita
Tuhan ini di hadapan Tuhan. Semua mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Oh, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang Katakan perkasa. haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Sekali katakan haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita mengucap syukur, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Yesus Tuhan kita. Oh, yeah. Diberkati persembahan yang kita beri bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan pengumuman untuk sepekan kepada tim multimedia, disilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat, menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jadi itu pengumuman untuk kita perhatikan selama 1 minggu ke depan. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Pastor. Berapa banyak yang diberkati ketika mendengarkan firman Tuhan? Amin. Udah mumpung ini baru minggu kedua di tahun 2025, mari kita mulai bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Baik, mewakili gembala dan keluarga besar GBI Oikumene, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru hadir di tempat ini. Dengan sukacita kami menyambut setiap jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Biar kiranya kita dapat beribadah bersama di tempat ini dan kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan bagi yang baru pertama kali hadir, ada formulir selamat datang yang ada di depan Bapak Ibu, ada kantongan di depan kursi. Di situ ada formulir berwarna putih. Bapak Ibu bisa isi formulir selamat datang. Bagi yang membutuhkan pulpen dapat minta di usher yang sedang berjalan. Setelah diisi nanti dikembalikan di usher yang di belakang. Nanti ada souvenir cantik dari gereja yang akan ditukarkan dengan formulir tersebut. Dan pengumuman yang berikutnya, usher juga membawa form doa bagi jemaat Tuhan yang mau untuk didoakan, punya pergumulan di dalam kehidupan, kecuali jodoh ya. Kalau jodoh selain didoakan itu harus diusahakan ya. Jadi jangan cuma didoakan tapi enggak mau, nanti tunggu, nanti Tuhan kasih dari langit. Tidak seperti itu. Jadi ada form doa yang bisa diisi, nanti dikembalikan. Nanti di tempat ini kita ada menara doa, nanti akan kita doakan setiap pergumulan, setiap persoalan yang kita hadapi supaya kita sama-sama menjalani kehidupan ini di dalam Kristus. Amin. Yang berikutnya adalah sepanjang bulan Januari ini kita belum ada kegiatan, jadi kita bisa menikmati waktu kita di rumah, waktu kita di dalam keluarga, bersama dengan keluarga di sepanjang bulan Januari ini. Dan yang terakhir ada basar di bawah, basar sama yang tadi pagi, jus alpukat. Jadi basarnya itu selain dibeli dia bisa ditukarkan dengan uang. Oh, sama puding. Basarnya itu selain jus alpukat juga ada puding. Jadi untuk jemaat Tuhan yang mau membeli bisa nanti ada di bawah. Baik, demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah tiba di penghujung ibadah kami, dan sebelum kami berpisah di tempat ini Tuhan, kami membawa pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena kami bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami merasakan betapa Engkau dahsyat dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan malam hari ini. Apapun bentuk pelayanan mereka, Tuhan perhitungkan semuanya, bahkan setiap talenta, skill yang mereka kembangkan untuk melayani Tuhan, biar Engkau perlengkapi lebih lagi Tuhan, sehingga memberkati banyak orang. Engkau juga memberkati hamba-Mu Kak Esra yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua. Biarlah Tuhan lebih lagi mengurapi hidupnya Tuhan, agar supaya apa yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini, itu juga yang dikatakannya Tuhan. Itu juga yang menjadi penyampaiannya dalam setiap kebenaran firman yang Tuhan titipkan bagi dia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati pribadi, bahkan keluarganya Tuhan, pekerjaannya juga. Dimanapun dia berada Tuhan, pelayanannya Tuhan,
utus dia Tuhan Yesus, biar dia menjadi saluran berkat-Mu di mana saja itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami semua telah dibekali dengan sukacita, kami semua telah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami dari setiap kegiatan dari perilaku dan setiap kebiasaan kami yang buruk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena kami sadar sekarang ini Tuhan, kami adalah ciptaan yang baru. Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kami dari semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya juga Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami, setiap jemaat Tuhan yang datang di tempat ini Tuhan, apapun pergumulan mereka, apapun yang sementara mereka alami saat ini Tuhan, Engkau adalah sumber jalan dan sumber jalan keluar bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat anak-anak-Mu di tempat ini yang sementara persiapan untuk ujian, Tuhan Yesus yang menolong, memberikan hikmat buat kami semua Tuhan, sehingga setiap ujian kami mampu melewatinya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kau juga memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, saat ini bersama-sama dengan kami di kota Makassar ataupun berada di kampung. Tuhan juga yang memberkati mereka dengan kesehatan, umur panjang, bahkan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, di kota Makassar ini, biar terus ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, terus ada perlindungan Tuhan, keamanan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus terjadi persatuan antara gereja-gereja yang ada di Makassar ini untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk terus mengerjakan penuaian jiwa Tuhan Yesus di kota ini, sehingga Tuhan Yesus hujan pertobatan terjadi di kota kami. Setiap orang bisa mengaku bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat kota kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan juga ada di bangsa ini, Tuhan juga ada bagi pemerintahan kami. Mereka yang Tuhan percayakan untuk memerintah bangsa dan negara ini, biar Tuhan berikan mereka hati yang benar-benar mau ada menjadi pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan ada otoritas yang daripada Tuhan untuk kemajuan bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, ketua sinode, ketua BPD Tuhan, kami tetap bawa dalam tangan Tuhan, biar pelayanan mereka adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan, di mana banyak jiwa bisa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk pemimpin gereja kami tempat ini Tuhan, Ibu Gembala, pada masa tuanya Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan yang menyertai dia, Tuhan Yesus pribadi, keluarganya, anak cucunya, menantunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga Israel tempat ini Tuhan Yesus bersama dengan Dev. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai mereka Tuhan, kemanapun keluarga ini pergi dan melangkah, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat anak-anakmu hari-hari ini yang mungkin mengalami sakit penyakit membuat mereka tidak datang beribadah bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang mengetahuinya Tuhan Yesus, keberadaan mereka Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ataupun hari ini mereka mulai jauh daripada Tuhan karena keterikatan dengan apapun itu, atau mungkin dengan kebiasaan buruk mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membukakan pikiran mereka dan membuat mereka memahami betapa Tuhan sangat mengasihi mereka, sehingga membawa mereka kembali ke tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap rencana kami ke depan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami percaya kami mengalami penyertaan yang daripada Tuhan. Kami tidak akan kekurangan suatu pun yang baik, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Apa yang kami lakukan berhasil karena Tuhan. Kami akan memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami di mata Tuhan. Mungkin ada yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati orang-orang sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami mau berpisah di tempat ini, kami mau berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu teduh sejenak. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja.